Ya, teknologi yang semakin maju tak dipungkiri membuat beberapa tradisi terpinggirkan, seperti tradisi menulis dan membaca lontar. Tak ingin lontar semakin terpinggirkan, Sugilanus, seorang pelestari lontar, berusaha menghidupkan kembali budaya nyastra di Bali. Berikut selengkapnya. Dengan tekun, anak-anak desa Pekraman Dukuh Penaban Karangasem berlatih menulis aksara Bali di atas daun lontar. Disebut nyastre, inilah salah satu kegiatan pelestarian yang digelar oleh Museum Lontar Dukuh Penaban Karangasem. Teknologi yang kian berkembang menciptakan jarak antara tradisi menulis lontar dengan generasi muda masa kini. Kembali mengenalkan lontar sebagai warisan budaya menjadi pekerjaan rumah yang besar. Museum Lontar yang dibangun atas inisiatif desa ini mempunyai visi menjadi sebuah pusat studi lontar yang menjembatani keterasingan tradisi manuskrip kuno ini dengan masyarakat masa kini. Harapan kami juga dengan adanya isi daripada lontar-lontar itu sendiri yang banyak mengandung ilmu pengetahuan, maka kami mengharapkan museum ini menjadi pusat studi dari berbagai kalangan dan siapapun yang berkepentingan dengan pendidikan. Yang ketiga tentunya tidak kita pungkiri bahwa kami juga menginginkan adanya dampak ekonomi yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat itu sendiri. Berdirinya museum ini tak lepas dari banyaknya tokoh pelestari lontar yang peduli dan menjadi kurator secara sukarela. Salah satunya Sugilanus, founder Hanacaraka Society, sebuah komunitas yang fokus pada penelitian dan pendidikan lontar Bali. Perkenalan Sugilanus dengan lontar bermula sejak masa kanak-kanak. Tumbuh dalam keluarga pendeta di Bali Utara, sedari kecil ia menyaksikan tradisi upacara keluarga yang turun-temurun. Pengetahuan, mantra dan kidung para pendeta yang ditransmisikan lewat lisan membuat ia penasaran, apakah ada teks tulis yang menjadi panduan semua ilmu tersebut. Mengambil jurusan sastra Jawa kuno di Universitas Udayana, Sugilanus semakin menyadari bahwa masyarakat Bali punya budaya teks tulis yang sangat kuat. Tapi di generasi orang tua saya yang lahir 1942 ya, atau paman saya 1939, itu mereka masih bersurat kepada kakek saya dalam aksara Bali ya, dan mereka juga mengakses langsung pengetahuan itu ke dalam naskah-naskah yang berupa lontar. Belakangan karena pendidikan tradisi ini terputus dan diganti oleh pendidikan era modern kemerdekaan. Bagi Sugilanus, memasukkan lontar ke museum yang dibatasi kaca lalu dibiarkan beku bukanlah jawaban. Kebiasaan menulis dan membaca adalah tradisi yang hidup, sehingga harus diajarkan. Konsep ini yang kemudian diterjemahkan dalam Museum Lontar Dukuh Penaban. Di sini, masyarakat tidak hanya diberikan akses melihat, membaca, tapi juga belajar langsung cara mengubah daun lontar menjadi media tulis. Sebuah proses panjang yang memakan waktu berhari-hari hingga berbulan-bulan dengan memakai cara dan alat tradisional. Museum ini dipersiapkan untuk menjadi, betul tadi, klinik lontar. Jadi dari tahap menyediakan kertasnya, memotong kertasnya, menulisnya,
kertasnya kita sediakan, alat tulisnya kita sediakan, tempatnya kita sediakan, terus pekerjaannya adalah volunteer, kurikulumnya kebetulan kami punya gitu. Kemudian kalau ada orang atau kelompok atau masyarakat yang rusak lontarnya, kita siap fasilitasi untuk satu dicek, diperbaiki gitu. Sedemikian lamanya lontar dianggap sebagai aset yang sakral di Bali. Ditempatkan di altar pemujaan atau ruang sembahyang tanpa tersentuh, menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk bisa mengeluarkan lontar-lontar tersebut agar dibaca dan dipahami isinya. Namun, usaha para pemerhati lontar, komunitas-komunitas terkait juga para penyuluh bahasa Bali mulai memperlihatkan hasil. Bergerak ini sudah 2 tahun, mereka menghubungi gitu. Pak bisa bantu gini nggak? Wah, kewalahan juga gitu. Untunglah ada penyuluh bahasa Bali ini ya digerakkan, didorong, jadi siapa memanfaatkan siapa sebenarnya untuk kepentingan bersama gitu ya. Jadi spirit ngayah itu voluntary works yang ada di Bali untuk melakukan preservasi, pendampingan, juga merawat tradisi ini mendapat ruang di 2 tahun terakhir ini. Membuka kembali manuskrip kuno adalah refleksi kembali ke belakang. Melihat peradaban-peradaban besar yang pernah ada di Nusantara, mengintip tatanan kenegaraan Majapahit hingga tata kota Sriwijaya. Bagaimana masyarakat kala itu hidup dan mengatur agenda kultural mereka. Jadi kita tumbuh dalam rel yang demikian kuat, platform kebudayaan Indonesia Nusantara kuat sekali gitu. Jangan kolap gara-gara kita tidak bisa melihat ke dalam atau melihat refleksi ke belakang sampai abad minimal abad 8 ya. Gate-nya, portal waktunya itu harus di-unblock sehingga kita bisa melihat apa di kepala leluhur kita, apa yang menjadi hari ini demikian meriah di Bali menjadi bermakna karena ada sejarah panjang, sejarah pemikiran, sejarah penurunan tradisi gitu. Itu dicatat di sana. Naskah-naskah lama, pengetahuan kehidupan yang tersimpan dalam lontar adalah pintu kita berdialog dengan leluhur. Maukah kita membukanya? Dita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Iya, oke. Nah, udah kan nonton beritanya? Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan juga di-komen ya akun YouTube dari Net Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Di sebelah sini nih. Notif subscribe.